Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 4. Kita akan bahas udah masuk bagian database atau CRUD, create, read, update, and delete. Cuman untuk sekarang kita buat database dulu, alias kita menerapkan prinsip create and read. Nah, kita berarti udah memakai database. Yang pertama, kita aktifkan dulu Apache dan SQL-nya. Nah, setelah ini udah nyala, udah hijau begini. Nah, untuk yang di MySQL, klik yang admin. Nanti kita pas klik admin, kita akan masuk ke folder PHP MyAdmin. Nah, di sini ini wadah untuk membuat database-nya. Nah, ini kebetulan pakai saya udah bikin database sebelumnya. Ini loading dulu. Nah, ini saya udah buat database-nya. Database itu tabel mahasiswa. Nama database-nya tabel mahasiswa. Untuk nambah database-nya itu kebalik. Untuk nambah database-nya itu tabel mahasiswa, nama tabelnya itu mahasiswa. Nah, kalau di PHP MyAdmin caranya untuk membuat database dan tabel itu caranya ketik new dulu, terus misalnya bikin nama database-nya, misalkan nama database-nya itu tabel mahasiswa, terus habis itu create. Di sana ini kita memakai kolom ada 3, 4, 5. Ini kan ada 5, tapi kita buat nambahin untuk kolom yang buat primary key-nya. Jadi kita masukin nomor kolomnya ada 6. Nah, ini namanya ini nama tabel. Nama tabelnya misalnya MAS Dar. Terus let go. Rada lama ya. Nah ini kan ada 6 kolom. Nah, nanti sekarang kita masukin query-nya. Misalkan nih untuk primary key-nya saya pakai ID _MAS. Terus ini namanya gini deh, nama cek kelamin TGL akhir, kota lahir, alamat. Ini untuk nama kolomnya sesuai dengan kalian ya. Nanti juga untuk nama kolom ini harus sesuai dengan yang ada di codingnya. Jadi nama kolom ini harus sesuai dengan di codingannya. Nanti kita lihat nanti penyesuaiannya ya. Nah, ini untuk nama pakainya varchar, jenis kelaminnya varchar. Untuk tanggal lahirnya itu pakai date tanggal DAT, DATI. Kota lahir menggunakan varchar, alamat juga varchar. Untuk varcharnya value length itu 50, jenis kelaminnya itu 50 aja, date nya itu nggak usah, kota lahir 50. Alamat kan banyak pasti ya, kita maksimalin 255. Maaf. Nah, ini kolom ID atau MAS ini kan mau dijadiin primary key. Nah, ini untuk AI nya ini namanya auto increment, itu aktifin. Nanti dia auto jadi primary sendiri. Kalau jadi primary key berarti datanya tuh berurut, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai sekian banyaknya data. Nah, sebenarnya tuh length value ini kalau bisa jangan terlalu panjang. Ini karena saya kasih 50 juga nggak apa-apa. Untuk length value-nya terserah, mau 50, mau 30, mau dimaksimalin sekali juga nggak apa-apa. Tapi resikonya itu
data yang didapatkan itu lumayan gede, makin banyak value-nya makin banyak juga makan memorinya gitu. Nah kalau udah klik save. Oke, ini kan udah nih untuk buat database-nya tabel mahasiswa. Untuk nama tabelnya tuh nama sekunder. Ini cara buat database-nya aja di PHP ya. Kita fokus tuh yang punya saya udah bikin sebelumnya tuh yang namanya tabel. Nama database-nya tuh tabel siswa, untuk nama tabelnya tuh mahasiswa. Oke, sekarang kita ke codingannya. Nah, ini kita kan sudah masuk database nih. Kalau mau masuk database itu yang pertama kita konfigurasi autoload-nya dulu. Nah, untuk autoload-nya itu kalian ambil di line 61. Kan ini kan masih kosong ya. Yang pertama kan masih kosong ya. Nah, kalian masukin itu adalah yang database. Terus sudah kalian save. Boleh tetap URL juga line 92, tapi yang dirubah itu yang line 61, yang librisnya itu masukinnya database. Nah, habis itu untuk config index underscore page itu kalian hapus, ke sebelumnya kan ada index.php ya. Nah, ini dihapus ya. Nanti kenapa ini dihapus, karena nanti kita pakai yang file .htaccess yang ada di luar file, benar-benar di luarnya ya. Kalau di file di sampingnya itu docs pas ini benar-benar di luar dari sini ya, benar-benar di luar banget, bukan di dalam file ini maupun file ini, benar-benar di luar gitu. Jadi kita akan buat file htaccess-nya. Nanti untuk codingannya atau sintaks-sintaksnya nanti akan saya taruh di deskripsi, jadi kalian bikin filenya aja. Jadi ya, kalau htaccess kalau bikin filenya sama aja, bikin new file kayak biasa, new file, atau langsung klik kanan juga nggak apa-apa, atau file new file. Nah, pasti new file itu masukinnya tuh plain text begini. Nah, ini codingannya untuk htaccess yang ada di luar file. Fungsinya buat apa sih? Nah, nanti dia bakalan nge-rewrite URL-nya. Jadi kan di config.php kan tadi kan di bagian index underscore page-nya itu kan dihapus ya. Nah, kalau nggak dihapus nanti dia bingung dia mau buka yang mana. Jadi dengan adanya file htaccess ini dia meminimalisir adanya kemungkinan bentrok, terus dia juga fungsinya tuh dia rewrite URL itu yang nama ininya nih ya, bukan rewrite. Nah, kalau rewrite itu dia indeks PHP nya hilang kan, kalau nggak hilang dia bingung, dia bentrok. Karena dengan ini dia minimalisir tuh. Nanti untuk sintaksnya ini nanti saya taruh di deskripsi. Dan ini juga fungsinya juga bisa udah selain ngilangin PHP juga ini bisa langsung menuju ke controllernya gitu. Jadi pas buka langsung ke controller, nggak ke indeks PHP dulu, karena indeks PHP udah hapus. Jadi langsung aja masuk ke pakai controllernya, yaitu si content web. Oke. Nah, habis config udah dikonfigurasi, ini yang udah dihapus dulu biar membantu juga space-nya itu. Terus buka yang database.php, cari yang paling bawah banget tuh yang terakhir. Nah, kan pertamanya kan username itu kan masih kosong ya, itu kalian masukin dengan username yang adalah tuh root. Username itu root, passwordnya kosongin. Nah, database itu yang diisi itu nama database kalian. Misalkan kalau kan di sini kan di coding itu kan database tabel siswa, berarti saya pakai tuh yang tabel siswa. Kalau misalkan database-nya tabel mahasiswa, berarti di database ini tabel mahasiswa gitu. Nah, habis itu kita
konfigurasi di konten web dulu. Nah, di konten web itu kan pertama kan masih sampai sini doang ya. Nah, sekalian kalian tambahin nih add data sama yang data mahasiswa. Nah, add data ini untuk perintah menambahkan data atau insert data atau bilangnya create data. Ini codingannya. Nah, ini create datanya, untuk create data. Nah, ini buat nampilin datanya, yang data mahasiswa ini. Yang data mahasiswa ini diambil dari file PHP data mahasiswa yang nanti dimunculin. Ini di slot model data. Jadi di bagian model sini kalian bikin file PHP-nya yang isinya itu keyword pemasukan database. Nih, yang ini nih, ini model data.php. Jadi kan di folder models itu kalian bikin file php model data.php dan di sini codingnya yang kayak gini. Nah, yang nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kota lahir, alamat itu adalah nama-nama yang ada di tabel mahasiswa yang di PHPMyAdmin. Sedangkan yang di sini yang di kanannya itu yang di variabel yang ada di codingan ini. Jadi pas kita masukin data, nah data yang kita masukin itu masuknya ke variabel ini, tadi transfernya ke sini. Tuh. Transfer ke sini. Terus yang dari semuanya ini pakai instruksi this db insert mahasiswa. Ini nama tabelnya, nama tabel yang saya bikin. Ini tabelnya, nama tabelnya mahasiswa. Ini datanya ambil dari sini. Terus public function get data ini buat munculin datanya, atau kalau biasanya itu dibilang read data atau membaca data. Yang dapetin datanya itu dari tabel mahasiswa itu, tabel mahasiswa. Nah, balik lagi ke konten web. Nah, nanti pas udah di add data ini bakal langsung menuju ke yang di sini nih, konten web data mahasiswa, berarti yang si ini nih. Nah, untuk data mahasiswa ini untuk codingan itu buat munculin outputnya atau munculin datanya, atau kita mau nge-read datanya yang diambil dari sini. Data ya, yang ada model PHP kan get data tuh. Ini get data. Terus nanti bikin desain dari hasil tabelnya. Hasil inputannya. Ini juga masuk ke data mahasiswa nih, yang ini. Terus nah, ini data mahasiswa untuk bermunculannya itu diambil dari yang tabel mahasiswa ini dengan keywordnya ini. Tuh. Terus ini modal data tadi udah diliatin ya. Jadi untuk yang di kiri ini adalah nama tabel yang ada di PHPMyAdmin, MySQL. Sementara yang di kanan ini itu nama variabel yang ada di codingan, yang nanti kalau kita pas masukin data itu, datanya itu masuk ke variabel ini, nanti variabel ini akan nyimpan di sini atau langsung transfer ke sini. Nanti datanya itu udah yang di sini nih, yang di kiri, yang di tabel MySQL atau PHPMyAdmin, nanti dimunculin di output dengan kita manggil keyword data yang ini ke sini, pakai yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke data mahasiswa.php. Ini untuk buat tampilan tabelnya. Untuk tampilan tabelnya. Ini saya juga ambil dari Bootstrap juga. Nah, untuk tampilan tabelnya itu desainnya sesuai dengan kemauan kalian aja. Tapi pasti ikutin yang di sini. Cari yang tabel itu yang ada, ambil yang scope. Jadi buat desain buat kolomnya. Terus juga untuk ini PHP for each itu perulangan PHP itu pakai for each. Nah, itu perulangan itu kan kita kan masuk ke data kan nggak cuma satu ya,
pasti lebih dong. Nah kita pakai perulangan gitu, bisa sampai 2, 3 sekian terus kita masukin datanya gitu. Nanti untuk codingan ini nanti saya masukin ke itu deh, file untuk buat kalian pelajari. Sama kalau mungkin kalian coba masih belum bisa, kalian bisa pakai ini juga nggak apa-apa. Terus ini untuk yang delete data sama edit data itu nanti ya di pertemuan selanjutnya ya. Ini kalau untuk edit data itu lebih ke update data. Nanti delete data di pertemuan 6. Nah ini yang kepala header. Nah ini, nah kan kita mau bikin, kan tadi kan ada tulisan form mahasiswa, home, sama yang data mahasiswa. Nah data mahasiswa ini kita kasih linknya itu apa ya, link hyperlink. Jadi kalau PHP pakainya ini sintaks ya, pakai base URL. Nah base URL ini saya masukin content web / data mahasiswa, content web / data mahasiswa, yang artinya nanti pas kita klik button yang data mahasiswa maka akan muncul bagian tabel data mahasiswa yang hasil liputan tadi, yaitu kita munculin output. Nah ini untuk selanjutnya tuh yang utama. Nah ini yang utama ini nih, kan waktu itu kan form action ini itu base URL kan masih kosong ya. Nah sekarang kita tambahin content web / add data, content web / add data. Berarti nanti utamanya fungsinya untuk menambahin data gitu. Nah tadi kan di mode data kan di bagian kanan kan itu kan variabelnya ya. Nah kan ada variabel nama, J kelamin, tangga, TG sekolah lahir, kota lahir, sama alamat. Itu taruhnya di mana? Itu taruhnya di name. Cari di codingan misalnya kan nama. Tapi ini siapa ini? Oh, div-nya yang ini nih. Nah buat div pasti kan nama, karena ada div yang ini kan pasti. Nah cari yang name, namanya itu ya si variabel itu yang nama, terus apa lagi, J kelamin, TG sekolah lahir, kota lahir, sama alamat. Nah ini namanya diisi dengan variabelnya, jadi itu harus sesuai ya sampai ketukar ya. Yang di kanan itu variabel yang di codingan ini, yang di kiri itu nama query atau field yang ada di baru inget tuh nama. Kalau di kanan itu variabel yang di codingan, yang di kiri itu atributnya. Nah, nama atributnya ya di tabel mahasiswa ya sampai ketukar ya. Ini name, ini variabelnya nama. Yang untuk jenis kelamin ini dicarinya name juga. Kalau mau masukin variabel pakainya yang atau sintaksnya tuh name, variabelnya apa, ini juga sama. Tanggal lahir ini juga sama, kota lahir juga sama, alamat juga sama. Ini biarin aja karena kita kan udah simpan data, tak perlu dinamain apa karena kan udah alokasi ini bagian utama ini untuk memasukkan data atau insert data atau create data. Oke. Jangan lupa ya, kalau untuk yang di mode data jasa ketukar. Untuk yang tadi yang di utama itu untuk yang di sebelah kanan, di sebelah pos ini nih, yang nama, J kelamin, TGL sekolah lahir, kota lahir, alamat itu nama variabel yang ada di codingan utama.php. Sedangkan di kiri itu nama atribut yang ada di tabel mahasiswa. Oke, udah. Nah sekarang kita jalanin. Kalau udah saya buka nih, dan misalkan kalau saya mau isi nama, ini saya isi asal ya.
data yang responding. Oke, tadi non responding kita isi. Ini isinya asal ya. Nah, kan udah isi data nih. Terus kita klik simpan data, maka akan masuk ke tampilan data mahasiswa. Ini tampilannya ya. Nah, kita ke home, bahkan balik lagi ke data siswa. Terus kita klik data mahasiswa, maka akan balik ke tabel lagi. Ini delete sama edit belum, pas kita klik kan masih belum, nggak bisa tuh, paling 404 karena kan kita belum coding sebelumnya kan, kita belum coding, masih buta banget, masih kita belum konfigurasi. Nah, ini untuk datanya, kalau kita tambah data, klik aja tambah data, bakal balik lagi simpan data, nambah lagi gitu aja terus. Nah, untuk hasilnya di PHP admin, kita klik dulu tabel siswa, kita klik mahasiswa yang tabel ini, nama tabelnya. Kita pertama klik database-nya dulu, baru klik nama tabelnya. Nah, ini ada kan? Nah, ada nih. Ini berarti untuk melakukan insert data atau create data berhasil. Oke, sekian video hari ini. Jika ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian nanti tanyakan di sesi Google Meet nanti. Oke, sekian. Thank you.